excited banget nih. Kayaknya sekarang mahasiswa aja udah mulai pada melek investasi ya. Jauh banget beda sama aku dulu 15 tahun yang lalu. Masih buta investasi, masih impulsif belanjanya. Uang saku dari orang tua masih habis. Sekarang anak-anak udah pada jago. Waduh, kayaknya aku juga kayak gitu sih, Kak. Masih buta, tapi pengen belajar, makanya mumpung ada kesempatan, jadi kayak harus dimanfaatkan, gitu. Kak, karena kita kan sekarang udah memasuki jam 7 malam ya, Kak. Ini aku langsung mulai aja ya. Oke, siap. Oke, selamat datang pada semua teman-teman. Selamat bergabung di Mini Talk Show Urgensi Keuangan Keluarga. Kelola mulai dari mana? Perkenalkan, nama aku Diana Bilah. Aku di sini yang akan memandu Mini Talk Show ini sampai 45 menit ke depan. Nah, jadi buat teman-teman, Mini Talk Show ini merupakan salah satu rangkaian acara yang diadakan oleh Satset Organizer yang sebelumnya sempat aku mention tadi ya, Satset Organizer, dalam event kami yang bertajuk Adort Fun Day for a Fun Day. Dan juga nih teman-teman, aku mau ngasih tahu bahwa acara ini disponsori oleh Kimia Pharma Apotek, Ines Cosmetics, dan Ethos Fashion Muslim. Nah, teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini, aku dan Kak Dian Safitri akan membahas seputar family financial planning atau yang biasa disebut dengan perencanaan keuangan keluarga. Nah, terus nanti kita akan bahas lebih lanjut apa sih sebenarnya financial planning itu gitu kan. Terus kenapa kok kita harus belajar financial planning dan juga kapan sih waktu yang tepat untuk belajar financial planning? Apakah sekarang, apakah nanti atau besok atau ya udah nggak usah belajar apa gimana gitu. Terus selain itu, aku juga berharap semoga teman-teman yang habis nonton live ini, habis nonton mini talk show ini jadi apa ya, mengerti lebih jauh dan kayak segera mungkin untuk mengerti lah istilahnya mengerti secara dengan paham bagaimana sih financial planning. Terus juga semoga nanti kedepannya buat teman-teman yang baru menikah atau yang akan menikah nggak keribetan gitu dan nggak kebingungan tentang financial planning. Begitu. Oke. Kalian ada yang mau disampaikan kah untuk teman-teman yang di sini yang bergabung, untuk Oke, teman-teman penonton? adik-adik semua dari dari Ador. Semoga ilmunya nanti yang di-sharing bisa bermanfaat ya. Amin. Pasti sih Kak, pasti bermanfaat banget. Bahkan buat aku yang masih apa ya, istilahnya mahasiswa baru ya Kak ya. Ini berguna sih. Guna banget. Oke, kita langsung aja atau gimana? Boleh sih Kak. Mau langsung aja boleh biar menghemat waktu juga ya Kak ya. Oh, Boleh, boleh. oke. Enggak, biasanya sih dari Dian mungkin ada sesuatu yang pengen ditanyakan atau aku langsung cerita aja nih. Aku ada beberapa pertanyaan sih Kak dari aku pribadi dan Oh, dari teman-teman. oke, teman. Selamat datang ya. Jadi saya di sini mau sharing mengenai financial planning. Sebetulnya apa sih financial planning itu? Terus kapan kita harus mulai punya rencana keuangan? Tuh. Nah, financial planning sebetulnya yang profesionalnya mungkin ya, jadi membuatkan perencanaan yang komprehensif untuk keuangan seseorang pribadi gitu kan. Misalkan pribadi itu dia seorang pengusaha ataupun seorang profesional pekerja gitu. Yang komprehensif dari mulai penghasilannya dia sampai dengan tujuan-tujuan keuangan masa mendatang, bahkan sampai mereka atau bahkan sampai seseorang tersebut meninggal. Jadi komplit ya dari mulai penghasilannya, pemasukannya, terus kemudian tujuan keuangannya di breakdown nih mana yang jangka pendek, jangka menengah, sampai dengan jangka yang sangat panjang, bahkan hingga distribusi kekayaannya. Jadi kalau misalnya secara profesional yang membuat financial planning mungkin yang asetnya udah banyak gitu kan, asetnya udah banyak, terus kemudian mereka tuh mau diapakan sih, sebaiknya diinvestasikan di mana, terus ada tujuan apa lagi, seperti itu pada mulanya. Tetapi makin kesini sebetulnya area financial planning itu udah semakin membumi gitu. Jadi nggak ke yang seseorang yang asetnya udah banyak banget, tapi bahkan seseorang yang udah punya penghasilan
sebaiknya udah punya financial planning. Nah, siapa sih yang udah punya penghasilan? Even anak kecil aja, anakku misalkan yang masih SD aja, mereka udah dilatih kayak bikin uang saku. Jadi dikasih uang saku. Nah, dengan adanya uang saku itu, penghasilannya dari uang saku, kalau misalkan Dian, berarti penghasilannya dari uang orang tua, bekal orang tua gitu. Nah, itu kan artinya udah ada penghasilan. Nah, penghasilannya tersebut perlu punya plan mau dipakai untuk apa aja, karena kalau misalnya penghasilannya nggak punya plan itu mengalir aja, biasanya nggak ada meaningnya gitu, tiba-tiba menguap habis begitu aja. Jadi ya sekarang seseorang yang udah punya penghasilan sebaiknya udah punya plan. Planning yang paling pendek itu bikin budgeting. Nah, kalau anak-anak yang baru belajar megang uang saku, budgetingnya mungkin ya sehari aja, sehari misalkan dikasih 5.000. Nah, kira-kira ini untuk apa nih gitu kan? Untuk jajan sekian, terus kemudian untuk giving atau untuk disimpan sekian, untuk dikasihkan, disedekahkan sekian gitu kan. Jadi 5.000 itu mungkin jajannya 3.000, 1.000 sedekah, 1.000 lagi untuk nabung misalkan kayak gitu. Nah, itu yang paling sederhana, jadi satu hari. Nah, terus naik nih, mungkin kayak dia nih, udah mahasiswa, dikasih bekal sama orang tuanya. Nah, sama orang tua disepakatin, dikasih bekalnya per 2 minggu atau mau per 1 bulan. Buat latihan memang enaknya berjenjang dari mulai yang paling deket ya, misalkan tadi kan pas anak-anak 1 hari, terus naik jadi 1 minggu, sehingga udah punya plannya agak panjang nih, jadi pas 1 minggu dikasih 100.000 misalkan. Nah, ada kalau anaknya yang kagetan, mungkin hari Minggu dikasih 100.000, hari Senin udah habis lagi. Nah, kalau kayak gitu ya biarin aja mereka merasakan kesalahannya gitu, nggak apa-apa, atau baru mencoba. Nah, terus setelah itu pas mahasiswa harusnya udah makin firm bahwa ini tuh uangnya udah dipakai untuk jangka yang lebih panjang, misalkan 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, normalnya saat lulus kan teman-teman di sini pada kerja tuh, punya penghasilan, punya income. Orang kan kerja rata-rata income-nya per bulan ya, walaupun memang banyak juga beberapa pekerjaan yang dibayar per hari, misalkan kayak pedagang, atau enggak bahkan beberapa entrepreneur atau pengusaha mungkin atau wira swasta ya gitu, itu dibayarnya bisa per 3 bulan per project. Nah, jadi macam-macam struktur income-nya, tapi rata-rata kalau kita ambil karyawan gajiannya per bulan. Nah, ketika gajian per bulan itu kan tentu nggak langsung dihabiskan saat itu, karena nafasnya panjang sampai dengan bulan berikutnya. Kalau kita nggak punya planning ya bisa-bisa habis begitu aja, menguap begitu aja, tanpa sesuatu yang bermakna. Nah, itulah proses financial planning yang paling pendek, jangka waktunya sebulan dari sisi budgeting. Habis itu mulai agak panjang, lihat ke setahun ke depan. Setahun ke depan itu misalnya buat teman-teman di sini pengen liburan bisa direncanakan kan? Pasti bisa, karena udah tahu liburan di bulan Desember misalkan, udah bisa direncanakan tuh. Jadi jangan sampai ngutang liburannya, karena liburan bisa direncanakan, dalam artian berarti buat liburannya itu nanti ditabung dulu misalkan gitu. Oh oke, aku mau liburan ke Bali, butuh berapa sih ke Bali? Misalnya 10 juta atau 7 juta gitu kan, karena gabungan sama teman-teman. Nah, berarti nabung nih dari sekarang, misalkan nabung 500.000 per bulan, seperti itu bisa direncanakan. Nah, terus apalagi kalau teman-teman yang udah merit, mungkin dalam setahun ke depan pengen atau mempersiapkan nikah juga ya, mungkin teman-teman yang baru mau nikah, mempersiapkan nikah itu bisa direncanakan, berarti bisa bikin plannya. Terus yang jangka pendek lagi, misalnya mau lebaran, mudik gitu, itu pun bisa direncanakan. Terus kalau udah ibu-ibu, itu uang sekolah anak gitu kan, bisa direncanakan juga, itu dalam 1 tahun ke depan. Nah, jadi kira-kira apa sih yang ada, kebutuhan apa dalam 1 tahun ke depan kayak gitu. Nah, setelah itu naik lagi jangka yang lebih panjang lagi, misalkan per 3 tahun, 5 tahun, bahkan yang sangat panjang, yaitu pensiun atau mencapai kebebasan finansial seperti itu. Nah, buat anak muda gitu ya, buat teman-teman terutama yang masih pada single, justru mengumpulkan uang pensiun, kesannya kan pensiun tuh tua gitu ya. Tapi bukan pensiun untuk mengumpulkan investasi ya, mungkin untuk pensiun, tapi untuk mencapai kebebasan finansial sebaiknya dimulai sedini mungkin kayak gitu. Jadi pas teman-teman udah punya penghasilan dari orang tua,
ataupun udah kerja, udah punya income sendiri dan belum berkeluarga, itu kesempatan yang sangat baik bisa mencoba instrumen investasi yang lebih agresif kayak gitu. Kenapa? Karena pertama tanggungannya belum ada. Yang kedua, teman-teman yang masih muda itu punya kesempatan privilege waktu. Beda sama saya yang udah mau 40 tahun misalnya, waktunya menuju tua tuh sedikit lagi, sebentar lagi. Sedangkan teman-teman mau pensiun kan waktunya sangat panjang, 50 tahun lagi mungkin, atau enggak 40-30 tahun lagi. Sehingga kalaupun nyoba instrumen investasi yang lebih agresif itu nggak akan takut hilang, karena pada dasarnya instrumen kayak misalkan saham seperti itu pertumbuhannya sangat optimal dibanding dengan instrumen investasi yang lainnya, terutama untuk jangka panjang kayak gitu. Oke, Mbak, maaf ya aku potong dulu. Ini sebelum kita semakin jauh nih ya, aku mau tanya sih Mbak. Jadi kan topik utama dari mini talk show kita sekarang ini kan adalah financial planning atau perencanaan keuangan. Nah, sebelum kita semakin jauh nih Mbak, mungkin teman-teman di sini banyak yang belum tahu juga ya, apa sih sebenarnya financial planning ini secara umum dan seberapa penting ya sebenarnya perencanaan keuangan ini untuk kita yang nantinya akan berumah tangga. Boleh nih untuk kalian boleh disampaikan mungkin opini kalian atau bagaimana? Silakan Kak. Kalau tadi udah ya, apa itu perencana keuangan dari mulai yang jangka pendek sampai yang jangka panjang. Nah, seberapa penting? Penting banget. Jadi kalau yang belum punya penghasilan sendiri, mungkin sifatnya sunnah ya, latihan. Tapi pas udah punya penghasilan sendiri, itu kayaknya udah wajib banget deh paham terkait dengan financial planning. Karena gajinya ini mau dipakai apa aja gitu, harus direncanakan ataupun harus di-plan gitu. Jangan sampai gajinya menguap begitu aja sehingga terasa kurang meaningful aja itu. Jadi kalau misalkan ada petanya nih, oke, gajian misalkan gajinya 4 juta, 5 juta, kita udah tahu oke, 1 juta buat investasi, kemudian 2 juta untuk makan misalkan, terus transport, terus kemudian 2 juta lagi untuk ngasih ke orang tua dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi ada petanya nih. Kalau misalkan mengalir begitu aja dibiarin, biasanya akan habis dan kurang meaningful gitu. Oke, berarti emang financial planning sendiri ini sangat-sangat penting ya Kak ya. Walaupun belum berumah tangga juga penting ya Kak ya untuk di Tuh. planning dari sekarang gitu. Oke, ini aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kalau mau berumah tangga gitu kan pasti ada banyak hal yang harus dipersiapkan dan pertimbangkan ya Kak ya. Nah, terus untuk waktu kesiapan itu sendiri, dari kapan sih Kak kita sudah harus menyusun perencanaan keuangan keluarga itu? Dan menurut Kak Dian, adakah patokan terlambat dalam merencanakan keuangan keluarga? Nah, jadi di sini disclaimer Kak, maksudnya terlambat ini kan kayak zaman dulu dan zaman sekarang itu kan pasti punya prinsip yang berbeda ya Kak ya. Mungkin kalau orang-orang zaman dulu itu punya prinsip oh harus dari umur 20 tahun gitu misalkan udah harus di planning gini 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 ya. Sedangkan kan kalau Gen Z atau milenial kayak aku gini kan kayak tipenya kayak ya udah go with the flow gitu ya kayak. Jadi ya udahlah nanti aja lah belajarnya kayak gitu. Nah, menurut kalian sendiri gimana sih Kak yang benar tuh harusnya gimana dan mulai kapan dan apakah ada kata terlambat dalam mempersiapkan gitu. Silakan Kak. Tadi sebetulnya nggak ada kata terlambat ya. Jadi semenjak udah megang uang dari anak kecil yang udah dikasih uang saku juga sebaiknya udah tahu nih mappingnya, planningnya buat apa aja. Misalkan anak-anak dikasih uang jajan 10.000, berarti 5.000 untuk jajan gitu kan, untuk belanja spending, terus kemudian 3.000 untuk nabung, kemudian 2.000 untuk sedekah kayak gitu. Jadi even anak-anak aja udah bisa, harusnya udah bisa mulai bikin plannya. Terus apalagi teman yang mahasiswa udah dikasih uang sama orang tua kan, jadi dibikin plannya juga. Terus ada juga mahasiswa yang sering dapat beasiswa gitu kan, atau bahkan mahasiswa yang nyambi gitu kan. Banyak banget mahasiswa yang jadi asdos, kemudian juga kadang yang sambil jualan, kadang juga yang sambil punya usaha lain. Nah itu kan udah punya penghasilan sendiri nih, sebaiknya juga di planning, karena kalau nggak di plan nanti uangnya menguap begitu aja. Jadi jangan sampai nggak menyisihkan gitu, jangan sampai nggak menyisihkan dan kita udah tahu uangnya ini perannya buat apa aja.
Nanti misalkan kita set nih, oke buat makan sekian. Nah, kira-kira cukup apa enggak? Kalau enggak cukup gimana? Oh, nanti kita evaluasi lagi kayak gitu. Terus ada kata terlambat enggak? Sebetulnya enggak ada ya. Teman-teman, usia teman-teman berapapun sekarang sebaiknya langsung untuk belajar financial planning. Jadi kalaupun punya uang gitu kan, langsung dibikin plannya ini buat apa aja. Kayak tadi ya, pos berapa, pos operasional berapa, buat transport berapa, buat ngekos berapa, buat sedekah berapa, buat pulsa, mungkin ya buat teman-teman kayak gitu. Jadi udah tahu pos-posnya kayak gitu.